Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Iputu Septian Adi Prayuda, dosen tetap pada program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Al-Azhar dengan bidang keilmuan digital marketing. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Etika Bisnis dan Profesi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah berbobot 3 SKS yang ditempuh mahasiswa pada semester 6. Perkuliahan ini dirancang bukan hanya untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan mengenai etika, bisnis, dan profesi akuntansi, tetapi juga membentuk karakter profesional yang memiliki integritas, tanggung jawab, serta kemampuan mengambil keputusan yang etis dalam menghadapi berbagai persoalan di dunia kerja. Mata kuliah Etika dan Bisnis Profesi mendukung capaian pembelajaran lulusan, khususnya dalam membentuk lulusan yang menjunjung tinggi nilai agama, moral, dan etika, memiliki sikap bertanggung jawab, taat hukum, maupun berpikir logis, kritis, sistematis, serta mampu mengambil keputusan profesional berdasarkan analisis yang tepat. Selain itu, mata kuliah ini juga memperkuat kompetensi mahasiswa dalam menguasai konsep-konsep akuntansi dan menerapkannya secara bertanggung jawab dalam praktik bisnis. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang ingin dicapai meliputi 4 kompetensi utama. Pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar etika bisnis dan profesi, serta keterkaitannya dengan filsafat, agama, dan hukum. Kedua, mahasiswa mampu menganalisis berbagai teori etika dan prinsip-prinsip etika dalam praktik bisnis maupun profesi akuntansi. Ketiga, mahasiswa mampu mengevaluasi berbagai isu etika yang berkembang seperti etika dalam pelaporan keuangan, audit, teknologi, kepemimpinan, pemasaran, hingga lingkungan bisnis global. Keempat, mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility serta whistleblowing dalam konteks profesi akuntansi. Mata kuliah ini berisi belasan materi pembelajaran. Yang pertama, overview etika bisnis dan profesi, kemudian filsafat, agama, etika, dan hukum, teori-teori tentang etika, prinsip-prinsip etika dalam bisnis, kode etik profesi akuntansi, whistleblowing dalam profesi akuntansi, tanggung jawab sosial perusahaan, etika dalam pelaporan keuangan, etika dalam audit, etika dalam teknologi dan akuntansi, etika dalam kepemimpinan bisnis, etika dalam pemasaran, dan yang terakhir, etika dalam lingkungan bisnis global. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan pendekatan student-centered learning yang dipadukan dengan diskusi kelompok, studi kasus, presentasi, pembelajaran mandiri, dan refleksi. Saya meyakini bahwa etika tidak cukup dipahami sebagai teori, tetapi juga dilatih melalui dialog, analisis kasus, serta proses pengambilan keputusan yang dekat dengan realitas dunia bisnis. Pendekatan ini juga sejalan dengan strategi pembelajaran yang tercantum dalam RPS mata kuliah. Sebagai salah satu referensi utama dalam pembelajaran, saya juga menggunakan buku yang saya tulis bersama rekan-rekan dosen berjudul Mindful Digital Marketing. Buku ini saya manfaatkan untuk memperkenalkan perspektif bahwa aktivitas pemasaran tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga perlu dijalankan dengan kesadaran, empati, kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab kepada konsumen maupun masyarakat. Perspektif tersebut melengkapi literatur utama etika bisnis yang digunakan dalam perkuliahan.
Evaluasi pembelajaran pada mata kuliah etika bisnis dan profesi dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai bentuk assessment. Penilaian terdiri atas partisipasi dan keaktifan dalam diskusi sebesar 10%, tugas individu dan kelompok sebesar 30%, ujian tengah semester sebesar 30%, serta ujian akhir semester sebesar 30%. Melalui komposisi ini, penilaian tidak hanya berfokus pada penguasaan teori, tetapi juga pada kemampuan mahasiswa menganalisis kasus, berdiskusi, bekerja sama dalam tim, serta mengambil keputusan yang etis dalam berbagai situasi bisnis. Berikut ini adalah video proses pembelajaran yang saya laksanakan di kelas. Pada video ini saya akan menampilkan salah satu cuplikan proses pembelajaran pada bab 12, yaitu etika dalam pemasaran. Selanjutnya, silakan menyaksikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Semangat nggak ini? Semangat ya. Siapa yang nonton Argentina kemarin sama Mesir? Nggak ada yang begadang? Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah etika bisnis dan profesi di bab ke-12, yaitu tentang etika dalam pemasaran. Oke, jadi sebelum kita mulai, kita absen dulu ya. Kita absen di siakat. Oke. Etika. Etika itu siapa yang masih ingat? Etika itu apa? Etika itu adalah prinsip moral, ya. Etika itu adalah prinsip moral. Ini kan etika. Etika adalah prinsip moral yang berfungsi sebagai pedoman bagi kita melakukan satu tindakan agar tindakan itu punya nilai kebaikan, tanggung jawab, keadilan. Kemudian pemasaran. Siapa yang masih ingat? Pemasaran itu apa? Ayo, di kuliah manajemen pemasaran. Pemasaran itu apa? Pakai bahasa sendiri aja. Pakai bahasa sendiri. Pemasaran adalah, yuk, siapa yang bisa? Angkat tangan. Yang nyantol tentang pemasaran apa? Satu kata aja, kalau nggak bisa mendefinisikan dalam satu kalimat. Ketika saya ngomongin pemasaran atau siapapun ngomongin pemasaran, yang nyantol apa? Jual beli. Promosi. Oke. Ada jual beli. Ada promosi. Pemasaran tentu lebih luas cakupannya dibandingkan hanya sekedar transaksi jual beli ataupun promosi. Jual beli itu sales. Tapi kalau marketing atau pemasaran, yang pertama kata kuncinya adalah create. Create apa? Value, nilai. Terus communicate value. Deliver value untuk relationship yang long term. Jadi pemasaran itu bukan sekedar kita jual produk kita apa, ada orang yang beli. Itu aktivitas transaksi, jual beli, sales. Tapi kalau marketing itu mulai dari menciptakan value, bukan produknya yang diciptakan pertama. Manfaatnya, benefitnya untuk orang lain, kemudian value atau nilai ini dikomunikasikan dengan cara yang benar, dideliver kepada orang yang membutuhkan untuk menjawab apa? Kebutuhan dan keinginannya. Untuk menjawab berbagai kebutuhan dan keinginannya, supaya apa? Supaya tercipta relasi hubungan yang jangka panjang. Jadi marketing itu bukan saya punya produk, kamu mau nggak beli, harganya segini. Bukan hanya itu, tapi ada kemampuan untuk melihat value. Dari value inilah yang nantinya itu menjadi produk, menjadi jasa yang dibutuhkan oleh orang. Nah, pemasaran dan etika
Sekarang kita belajar itu etika dan pemasaran. Etika itu membuat, hasil dari etika membuat orang percaya, trust. Karena ada tindakan yang benar, ada tindakan yang bertanggung jawab, ada tindakan yang jujur, ada tindakan yang adil. Jadi orang percaya. Kemudian pemasaran menghasilkan apa? Transaksi. Sebuah transaksi yang didukung oleh rasa percaya satu sama lain antara pembeli dan penjual itu menghasilkan apa? Menghasilkan hubungan yang jangka panjang. Orang nggak membeli produk atau jasa kita hanya sekali, tetapi berkali-kali. Apa yang membuat orang itu datang membeli kepada kita berkali-kali itu apa? Percaya dibangun oleh etika. Nah, ini yang kita akan pelajari. Jadi kita akan belajar sesuatu yang bukan hanya kita ini taunya menjual aja, cari harga murah, bersaing supaya kompetitor kita kalah. Bukan itu. Tetapi bagaimana kita mengedepankan aspek-aspek etika sehingga walaupun kita juga mencari keuntungan, tetapi keuntungan didapat dengan cara yang benar. Oke, ketika menjual itu tidak lagi sekedar mengejar penjualan. Etika diprioritaskan dalam bab ini. Ada 6 outline. Yang pertama tentu ada pendahuluan, kemudian konsep, prinsip, dilema, penerapan, dan refleksi. Latar belakang. Kita mulai dari latar belakang. Kenapa sih ini penting? Kenapa sih ini kita pelajari? Oke, siapa yang pernah ketipu iklan? Nah, itu dulu pertanyaannya. Siapa yang pernah ketipu iklan dan apa bentuknya? Kok ngerasa, beda nih baju yang saya beli di online, tas yang saya lihat di misalnya platform apa gitu, dengan yang datang. Pernah ngerasain itu nggak? Pernah nggak? Siapa? Coba ada yang mau cerita nggak? Satu dua orang. Siapa? Pernah nggak beli sesuatu di digital, di online gitu, kemudian, wah barangnya nggak ada. Pernah baca kasus nggak? Ada seorang dosen di Lombok Timur yang membeli apa? MacBook yang datang apa? Pernah baca itu beberapa minggu lalu yang datang apa? Air mineral. Itu viral. Nanti kalian cek beritanya ya. Jadi ada salah seorang lah di daerah Lombok Timur dekat juga dengan kota kita. Pesannya MacBook yang datang air mineral. Saya nggak tahu lagi itu sudah sampai mana. Kayaknya diurus tuh, dilanjutkan ke pihak berwajib. Tapi itu kan parah sekali. Tapi saya yakin di dunia sekarang di digital era ini kalian pasti pernah transaksi online nggak? Apakah di semua transaksi online kalian mengalami rasa puas terhadap barang yang kalian pesan? Tidak. Ada yang enggak? Di mana? Misalnya, di apa? Misalnya beli baju kah atau beli apa gitu yang nggak sesuai dengan janjinya. Apa? Misalnya, ada nggak pernah ngalamin itu? Sabun. Hah? Apa? Sabun. Sabun? Sabun apa? Kenapa? Beli sabunnya kenapa? Sabun muka. Sabun muka terus? Yang datang sabun? Yang datang sabun muka. Tapi tidak menghilangkan jerawat. Oh gitu. Oh diklaimnya menghilangkan jerawat. Setelah pakai berapa lama? Jerawatan. Oh, malah tambah jerawat. Oh ya, itu salah satunya. Beli sabun klaimnya bisa menghilangkan jerawat dalam berapa hari gitu ya. Ternyata nggak menghilangkan jerawat, malah nambah jerawat, nambah masalah. Dia bukan jadi problem solving ya, jadi nambah masalah. Nah hal-hal kayak gini, itu secara penjualan dia laku barangnya, orang beli dari dia. Tapi apakah orang akan beli lagi? Itu pertanyaannya. Enggak. Apalagi kalau klaimnya itu bohong. Oke? Salah satu yang melatar belakangi karena sekarang kita hidup di era digital dan setiap orang tuh adalah marketing. Setiap orang bisa jualin produk dan bukan hanya produknya dia, tetapi produknya orang lain juga bisa dipasarkan secara online. Sehingga prinsip-prinsip etika ini menjadi penting di zaman yang serba cepat. Dulu orang harus datang ke satu tempat untuk membeli sesuatu, harus datang ke warung, beli, lihat barangnya. Sekarang orang cukup lihat foto aja. Kalian mungkin masuk ke Unizar ini juga, apakah langsung datang ke Unizar atau lihat brosur dulu, lihat foto dulu, baru datang?
Kan jadinya sekarang transaksi itu terjadi melalui visual di gadget masing-masing. Baru nanti terjadi secara offline. Ya. Jadi etika itu sangat penting di zaman yang sekarang kita udah hyper informasi. Tujuannya apa mata kuliah ini? Agar kalian bisa memahami prinsip-prinsip etika dalam aktivitas pemasaran, kemudian mengevaluasi praktek pemasaran berdasarkan nilai-nilai yang etis, dan menerapkan strategi yang jujur, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelanggan. Manfaatnya, membangun kepercayaan, itu yang paling penting. Kemudian mengurangi resiko pelanggaran etika dan menciptakan bisnis yang berkelanjutan. Siapapun pemilik bisnis. Kalau kalian nanti mau jadi pemilik bisnis, apapun bisnisnya, pasti pengen bisnisnya berkelanjutan dan jangka panjang. Dan cara untuk membuat sebuah bisnis atau usaha apapun jangka panjang di level apapun, UMKM sampai korporasi yang besar, adalah menjaga nilai-nilai kejujuran, keadilan, transparansi, dan lain sebagainya, yang itu adalah pilar dari etika bisnis. Tidak ada UMKM owner yang pengen barangnya dibeli sekali terus besok udah nggak ada transaksi lagi, nggak ada. Ya, semuanya pengen berkelanjutan. Sustainability itu hanya bisa dibangun oleh integritas dan hal-hal lainnya, yang itu bukan hanya sekedar kita menjual sesuatu sebanyak mungkin. Oke, konsep etika dalam pemasaran itu didukung oleh 3 teori. Kurang lebih, ada teori-teori lain, tetapi kalian cukup pelajari dulu teori yang pertama, itu marketing, konsepnya Kotler and Keller. Kotler bilang, marketing itu bukan cuma jualan, tetapi kita memberikan value, mengkomunikasikannya supaya orang bisa mendapatkan benefit atau manfaat dari produk atau jasa yang kita tawarkan. Kemudian stakeholder teorinya Edward Freeman ini bilang bahwa seluruh transaksi bisnis kita bukan hanya tentang pembeli dan penjual, tetapi stakeholder juga. Stakeholder siapa? Ada pemegang saham, ada masyarakat, ada pihak-pihak lain, pemerintah, media, dan lain sebagainya. Jadi kita melakukan transaksi bisnis itu bukan cuma ngomongin untung diri sendiri aja, tetapi ada pihak-pihak maupun internal maupun eksternal. Triple bottom line-nya John Elkington. Siapa yang pernah dengar ini? Belum? Nanti kalian bisa explore ini ya. Saya hanya memberikan gambaran umumnya bahwa dalam setiap transaksi bisnis itu setidaknya kita 3P. Triple bottom ini apa aja? Profit tentu. Setiap bisnis pasti mengejar profit. Kalau itu semua bisnis pasti punya. Tetapi apakah semua bisnis, organisasi, perusahaan, korporasi itu memperhatikan people? Yang kedua, profit, people. Bukan hanya people konsumen, tetapi juga yang internal. Bukan hanya konsumen yang dijualin saja, tetapi masyarakat luas. Yang ketiga adalah planet. Planet itu apa? Lingkungan. Apakah transaksi bisnis ini yang kita lakukan itu menciptakan keseimbangan lingkungan jangka panjang? Jadi kita nggak ngomong orang ke orang lagi, kita nggak ngomong hanya uang yang masuk ke rekening lagi, kita ngomongin apakah nanti lingkungan kita akan aman puluhan tahun ke depan dengan transaksi bisnis yang kita lakukan mulai saat ini. Itu triple bottom. Ya, jadi kalau kalian punya wawasan ini, kalian tuh melakukan sesuatu bukan hanya tentang diri saya sendiri, bukan hanya tentang penjual dan pembeli saja, tetapi tentang masyarakat, tentang lingkungan. Nah, ini adalah salah satu buku yang saya tulis bersama rekan-rekan dosen yang lain. Ada Pak Reza, Pak Basit, dan juga Pak Yudi. Judulnya adalah Mindful Digital Marketing. Bagaimana konsep digital marketing itu dilakukan secara mindful atau sadar. Sadar itu artinya apa? Sadar itu artinya punya etika, empati, supaya menciptakan satu keberlanjutan, baik dalam bisnis online maupun yang pure offline saat ini. Jadi kalian bisa baca buku ini, terbit di tahun lalu, kalian bisa dapatkan di perpus. Nanti silakan baca buku ini, dan ini sangat relevan dengan materi perkuliahan kita hari ini tentang etika pemasaran. Oke, secara prinsip ada 4, dan ini adalah sesuatu yang sebenarnya banyak orang sudah tahu sebenarnya. Tetapi hanya karena seseorang tahu, apakah dia mampu mengimplementasikan, itu 2 hal yang berbeda. Tahu dan kalian bisa melakukan, itu 2 hal yang berbeda. Siapa di sini yang tahu bahwa olahraga sehat? Tahu semuanya sehat olahraga? Tahu. Siapa yang tadi pagi olahraga?
Satu pun? Masa nggak ada olahraga nih? Nggak ada yang olahraga? Tadi langsung pagi-pagi langsung ke sini? Oke. Hanya karena kita tahu bahwa olahraga sehat belum tentu kita lakukan. Atau siapa yang rutin olahraga? 1 minggu, 2 kali kah, 3 kali, walaupun itu hanya sekedar jogging atau jalan di treadmill. Siapa yang lakukan itu? Nggak ada, kalian nggak pernah olahraga. Kalian olahraga ya, mumpung masih muda ya. Jangan karena kalian merasa masih muda, masih punya banyak tenaga, kalian nggak lakukan. Ya 2 kali seminggu kalian jalan atau jogging kecil gitu ya. Jalan santai diniatkan olahraga, bukan jalan-jalan cuman ke mall aja beli apa ya, beli sesuatu. Jadi tahu dan bisa melakukan adalah 2 hal yang berbeda. Jadi ini adalah prinsip yang hampir semua orang tahu, bahwa harus jujur hidup, harus bertanggung jawab, harus transparan, harus adil. Tapi kan susah Pak, semua itu susah. Tapi bukan berarti kalaupun susah tidak pernah kita coba di level yang paling kecil. Jujur susah nggak? Banget. Betul nggak? Banget loh kalau jujur. Tapi apakah kita nggak melakukan itu sama sekali? Enggak kan? Lakukan itu sesuai dengan kapasitas kita. Jujur artinya sampaikan informasi produk secara benar, tidak berlebih-lebihan, tanggung jawab, aktivitasnya memberikan manfaat, transparansi informasinya, nggak ada yang ditutupi, kemudian keadilan, kita lakukan semua konsumen kita, target market kita ini secara adil tanpa diskriminasi. Oh saya dekat sama ini, oh saya nggak suka sama ini, saya kasih harga lebih mahal, ya nggak kita lakukan itu. Nanti kalian bisa explore lebih dalam. Ini kira-kira selanjutnya adalah dilemanya etika. Klaim berlebihan ini bisa menyembuhkan semua penyakit, padahal kan enggak juga. Ini 100% tanpa gula, tanpa bahan pengawet, padahal kan enggak juga. Manipulasi, cepat 5 menit lagi, stok cuma 2, padahal enggak. Ya kan? Itu enggak etis. Bisa nggak kita lakukan? Bisa. Tapi mau nggak kita lakukan? Belum tentu semua orang mau. Privasi dan data pelanggan penting. Sekarang bisnis lagi banyak terkait dengan database, pengumpulan database. Silahkan kalian cari, pelajari undang-undang yang terkait dengan perlindungan data pribadi. Kalau di Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Kalau di Eropa ada regulasinya khusus, General Regulation tentang data ya. Itu ada di negara-negara Eropa. Kemudian tanggung jawab sosial dan lingkungan ini yang saya sampaikan tadi. Kita bukan hanya menjual untuk orang lain, tapi juga untuk memberi dampak yang baik bagi lingkungan kita. Ini salah satu tulisan saya di Kompasiana tentang fake urgency. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalian bisa baca di Kompasiana bahwa apakah yang dilakukan memberikan limit waktu 5 menit lagi, stok tinggal 2, stok tinggal 3 itu benar-benar memang stoknya hanya tinggal segitu? Belum tentu. Nah ini silakan kalian baca. Kaitannya dengan fake urgency adalah menciptakan satu urgensi. Kita menjadi takut kehabisan, tapi sebenarnya itu fake, tipuan atau palsu. Ini diskusi, kalian silakan nanti catat di rumah sebagai tugas minggu depan. Ada 2 pertanyaan, nanti saya akan bagikan slide-nya di WA grup ya. Grup kita ada 2 pertanyaan ini. Kalau kalian di posisi seperti ini, bagaimana mengatasinya? Refleksi kita hari ini ada refleksi, ada 2 refleksi. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah begini. Etika dalam pemasaran itu bukan kita memilih antara kebaikan atau keuntungan. Oh ini keuntungan, oh ini kebaikan, bukan 2 hal yang terpisah. Tetapi bagaimana kita menghasilkan keuntungan dengan memegang prinsip-prinsip kebaikan. Jadi menjadi satu kesatuan, bukan 2 hal yang terpisah. Bagaimana kita tetap jujur, bertanggung jawab, dan adil, dan tetap menghasilkan keuntungan bagi penjual maupun pembeli. Yang selanjutnya adalah marketing yang hebat itu bukan menghasilkan konsumen yang saya beli produk dari dia. Saya beli produk ini karena kualitasnya bagus. Marketing yang hebat dan beretika menghasilkan konsumen yang ngomong, saya beli karena saya percaya sama orang ini. Saya beli karena dia. Kalau sudah melekat kepada konsumen, kalau sudah melekat kepada yang jual, berarti yang jual itu punya integritas. Saat ini ngejual barang A, besok ngejual barang B, selama orangnya sama, akan dikejar.
Apapun yang kita jual bisa laku karena apa? Ada integritas di situ. Karena kita dikenal sebagai orang yang punya tanggung jawab, integritas, jujur, yang punya etika. Paham ya? Ini adalah referensi buku-buku yang bisa kalian pelajari, baca terkait dengan mata kuliah kita pagi hari ini. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan mungkin yang ingin disampaikan, diutarakan? Kira-kira apa? Terkait dengan etika? Silakan. Terkait pemasaran, Pak. Kan sekarang marak banget ya di TikTok ataupun di Shopee berbagai jenis marketing, batas dari marketing kreatif dengan menipu konsumen. Saking kreatifnya nih buat jadinya, Pak. Gimana? Oke. Batasnya gimana? Batasnya ya, over creativity ya. Over creativity. Batasnya, kalau hukumnya kan jelas ya, ada undang-undang ini yang dilanggar. Saya tuh kreatif ini Pak, tapi supaya nggak melampaui etika gimana Pak? Tanyanya ke siapa? Nurani masing-masing. Kita kan ada dibekali nurani ya. Kita kan ngerasa saya nipu atau enggak sih ini dengan cara ini. Saya maunya apa sih? Kan kita nanti akan ada dentingan gitu di batin kita tuh. Kayaknya saya agak ngelanggar sesuatu deh. Ya kan? Cuman masalahnya suara ini tuh ketutup sama keinginan kita untuk mencapai ini dan itu. Mencapai keuntungan supaya saya dapat banyak dan berlimpah dan lain sebagainya. Boleh sih, tapi jangan sampai suara kita yang paling dalam tuh hilang. Itu batasnya. Itu tantangannya di situ. Untuk mengenali sesuatu yang paling ada di dalam inti diri kita, etika itu. Kalau hukum tuh ngajarin kita sesuatu yang melanggar dari luar. Kalau etika yang ngasih pedomannya ada di dalam diri kita masing-masing. Sehingga kreativitas itu datangnya dari dorongan untuk memberikan manfaat bukan untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Tanya deh ke diri sendiri, saya mau ngapain ini? Bisa nggak berdampak sama orang lain? Bukan hanya tentang ini, tetapi kebaikannya ngalir nggak? Bukan hanya produk saya ngalir, tapi kebaikan di sini ngalir nggak? Oke? Jadi marketing itu bukan jualan produk aja, tapi mendeliver kebaikan bagi orang lain dan alam semesta. Oke? Oke, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Tugasnya jangan lupa dikumpulkan minggu depan. Oke, 2 pertanyaan tadi silakan dicatat. Nanti komunikasi terkait dengan perkuliahan kita lakukan di grup. Terima kasih atas atensinya, perhatiannya, jaga kesehatan selalu. Saya tutup, saya akhiri perkuliahan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video cuplikan pembelajaran pada mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi, khususnya bab 12 yaitu Etika dalam Pemasaran. Pada pertemuan tersebut, mahasiswa diajak memahami bahwa pemasaran bukan sekedar aktivitas menjual produk, tetapi merupakan proses menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kejujuran, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Melalui diskusi kasus dan refleksi bersama, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai dilema etika dalam praktik pemasaran serta menawarkan solusi yang lebih bertanggung jawab. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.